Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Baiklah, eh, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Jepang, kalimat bahasa Jepang, yaitu tentang makan apa, makan di mana, dan makan dengan siapa. Pertama, kita akan masuk ke materi makan apa. Makan apa? Dalam bahasa Jepangnya, minasang sudah tahu? Ya, benar. Beberapa dari minasang pasti sudah mendengar kalimat ini. Nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Apa artinya minasang? Tabemas artinya adalah makan. Kalau ditambah ka, maka itu akan berubah menjadi kalimat tanya. Jadi, nani o tabemasu ka? Nani adalah apa? Nah, o itu partikel. Tabemasu ka itu adalah artinya makan apa. Jadi, nani o tabemasu ka artinya adalah makan apa. Nah, sebelum masuk ke penggunaan kalimat, pertama-tama kita akan masuk dulu memperkenalkan kosakata tentang nama-nama makanan. Nah, minasang, coba bayangkan makanan apa aja yang ada di benak minasang. Pertama, ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada mie goreng, ada mie ayam, ada mie bakso, ada roti. Nah, untuk nasi goreng, bahasa Jepangnya adalah nasi goreng. Ya, minasang pasti sudah belajar katakana kan? Sudah pasti sudah belajar. Maka nasi goreng itu dalam tulisan katakananya itu seperti ini. Kemudian ayam goreng, tentu tulisannya seperti ini. Jadi ayam goreng itu dalam tulisan katakana bahasa Jepang ayam goreng juga. Berikutnya adalah mie goreng. Dalam bahasa Jepang katakana mie goreng juga. Berikutnya ada mie ayam. Dalam katakana mie ayam juga. Ada mie bakso. Dalam katakana bahasa Jepang mie bakso juga. Ada roti. Nah, kalau ini dalam bahasa Jepangnya ini ini disebut pang. Pan maupun pang tidak masalah, karena dalam bahasa Jepang perbedaan antara dengan n itu tidak ada, sama saja di Jepang. Jadi mau pang mau pan boleh. Nah, tadi ada beberapa kosakata yang sudah minasang pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan kalimat bahasa Jepang. Tadi pertanyaannya apa, minasang? Ya, benar. Nani o tabemasu ka? Artinya adalah makan apa. Dan cara menjawabnya, minasang bisa gunakan kalimat ini. Nani o tabemasu. Nani itu bisa minasang ganti dengan nama-nama makanan yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama apa tadi? Ya, benar, nasi goreng. Gimana kita merubahnya menjadi kalimat bahasa Jepang yang menjawab pertanyaan makan apa? Nani o tabemasu ka? Nah, cara menjawabnya adalah nasi goreng o tabemasu. Jadi, artinya adalah ya, benar, makan nasi goreng. Kemudian ayam goreng. Tentu saja ayam goreng o tabemasu. Kemudian mie goreng o tabemasu. Kalau mie ayam o tabemasu. Kalau mie bakso o tabemasu. Kalau roti, nah roti agak spesial kan, dalam bahasa Jepang kan bukan roti ya kan sebutannya kan, tapi adalah ya, benar, itu adalah pang. Jadi dalam kalimat bahasa Jepang, makan roti adalah pang o tabemasu. Jadi sensei akan mengecek minasang apakah minasang paham. Jadi sensei akan bertanya, nani o tabemasu ka? Minasang jawab, mie goreng o tabemasu. Nah, bisa.
Nani o tabemasu ka? Pang o tabemasu. Gitu kan? Jadi yang pertama, makan apa? Makan mie goreng. Kemudian makan apa? Makan, ya benar, makan roti, pang. Minasan tidak lupa kan bahwa roti itu dalam bahasa Jepangnya adalah pang. Baik, minasan, itu tadi materi tentang makan apa dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi makan di mana. Nah, apa yang minasan bayangkan ketika mendengar kalimat makan di mana? Pasti itu merujuk pada suatu tempat. Kita akan menyebut di mana kita makan. Kan itu dia. Oke. Dalam kalimat bahasa Jepang itu seperti ini. Doko de tabemasu ka? Doko desu ka? Beberapa dari minasan kalau menonton anime pasti pernah mendengar kata doko yang artinya adalah di mana. Doko de, ada partikel d. D itu berarti di dalam bahasa Indonesia. Doko de, di mana. Doko de, mana, di. Jadi kalau dibalikkan, di mana. Tabemasu ka? Makan di mana. Tabemasu, makan. Kalau ditambah ka jadi kalimat tanya. Jadi doko de tabemasu ka? Makan di mana? Jadi dalam kalimat bahasa Jepangnya doko de tabemasu ka? Maka itu akan berarti ya benar, makan di mana. Jadi cara menjawabnya gimana tuh minasan? Ya benar. Nani de tabemasu. Nani de tabemasu. Itu ya minasan ya cara menjawabnya ya. Jadi sebelum masuk ke kalimat, kita akan belajar dulu kosakata tempat dalam bahasa. Yang pertama, kantin. Apa minasan? Apa bahasa Jepang kantin dalam bahasa Jepang? Ya, benar. Bahasa Jepang kantin dalam bahasa Jepang itu kantin juga. Kantin dalam tulisan katakana. Kemudian ada soto. Soto ya. Soto bukan soto makanan ya. Sotonya soto di luar. Soto artinya di luar. Oke. Kemudian masuk selanjutnya ada kaidang. Apa kaidang minasan? Ya, benar. Kaidang adalah tangga. Kemudian ada lagi roka. Apa roka minasan? Roka adalah, ya benar, roka adalah koridor. Apa itu koridor minasan? Pasti di drama-drama, di anime-anime, di film-film pasti sering lah minasan mendengar kata koridor lah ya. Koridor itu semacam ruangan jalan di suatu gedung. Ya, itu koridor minasan. Dan dalam bahasa Jepangnya itu disebut roka. Roka. Dalam katakana tulisannya seperti ini. Kemudian ada kyoshitsu. Nah, pasti minasan sudah belajar lah ya kyoshitsu. Kyoshitsu itu apa minasan? Ya, benar. Kyoshitsu adalah kelas. Tulisannya gimana minasan? Kyoshitsu. Kyoshitsu itu dalam tulisan hiragana ya minasan ya. Kyoshitsu. Baiklah, itu tadi kosakata tempat dalam bahasa Jepang. Baiklah minasan, kita akan lanjut ke dalam kalimat makan di mana dalam bahasa Jepang. Kalimat tanyanya tadi apa minasan? Kalau masih ingat? Ya, benar. Doko de tabemasu ka? Artinya makan di mana? Jawabnya itu menggunakan kalimat nani o tabemasu. Tadi nama-nama tempat dalam bahasa Jepang apa saja minasan? Kalau makan di kantin gimana minasan? Ya, benar. Kantin de tabemasu. Kalau di luar minasan, ingat soto. Makan soto. Nah, ya minasan. Itu adalah soto de tabemasu. Artinya bukan makan soto ya minasan ya. Artinya adalah makan di. Kemudian ada tangga. Kaidang o
tabemas. Makan di tangga. Dan ada koridor. Dalam bahasa Jepangnya apa minasan? Roka. Jadi roka de tabemas. Makan di koridor. Kemudian yang selanjutnya ada makan di kelas. Kelas apa minasan? Pasti minasan tahu lah. Sudah sering kita belajar ini. Ya, benar minasan. Kelas adalah kyoshitsu. Jadi makan di kelas dalam bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu de tabemas. Nah, itu tadi kalimat mengenai makan di mana. Jadi ketika minasan ditanyai makan di mana dalam bahasa Jepang, doko de tabemasu ka? Minasan bisa menjawab misalnya makan di kelas, kyoshitsu de tabemasu. Makan di luar, soto de tabemasu. Makan di tangga, kaidang de tabemasu. Bukan kaidang o tabemasu ya, itu lain artinya jadi minasan. Jadi makan tangga. Nggak mungkin lah kita makan tangga ya minasan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah mengetahui penggunaan kalimat doko de tabemasu ka, yaitu untuk mengungkapkan makan di mana. Ya, itu merujuk pada tempat minasan ya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi dengan siapa kita makan. Makan dengan siapa. Nah, dalam kalimat kalimat tanya untuk makan dia siapa dalam bahasa Jepang itu adalah dare to tabemasu ka. Dare to tabemasu ka. Dare. Apa arti dare minasan? Pasti beberapa dari minasan yang menonton anime pasti tahu lah ya. Dare. Siapa gitu ya. Siapa. Makan dengan siapa. Pasti itu artinya ya kan. Dare to. To itu bisa digunakan untuk mengatakan dengan siapa. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu bisa artinya dengan. To itu dengan dalam bahasa Indonesianya. Jadi dare to dengan siapa, tabemasu ka makan. Jadi kalimat tanya deh. Jadi makan dengan siapa. Baik minasan, sebelum kita masuk ke penggunaan kalimat makan dengan siapa, kita akan belajar dulu kosakata. Nah, untuk kosakatanya itu ada nama orang bisa minasan ya. Misalnya Dimas. Dimas to tabemasu. Jadi makan dengan Dimas. Yang tomodachi. Apa itu tomodachi minasan? Pasti minasan yang menonton anime pasti tahu lah ya. Ya, benar, tomodachi. Tomodachi itu artinya adalah teman. Dan ada hitori. Hitori itu apa minasan? Ya, dalam bahasa Inggris itu alone minasan. Apa alone minasan? Ya, benar. Alone itu adalah sendiri. Jadi, sendiri dalam bahasa Jepangnya adalah hitori. Hitori juga bisa berarti satu. Hito adalah orang, ri adalah orang. Hito adalah satu, hitotsu. Tatsu. Nah, dari bahasa Jepang itu kalau ditambah ri, hitori. Ri itu bisa berarti orang dalam bahasa Jepang. Jadi hitori adalah satu orang. Nah, dalam penggunaan kalimatnya, jadi ketika minasan ditanya, dare to tabemasu ka? Apa artinya minasan? Makan dengan siapa? Nah, kita bisa menjawab di sana. Nama teman minasan adalah Rifki. Jadi Rifki to tabemasu. Jadi artinya adalah saya makan dengan Rifki. Dan kemudian jika kita mau bilang kita makan sama teman, apa bahasa Jepangnya teman tadi minasan? Ya, benar, tomodachi ya minasan ya. Jadi bahasa Jepang makan dengan teman adalah tomodachi to tabemasu. Tomodachi to tabemasu. Dare to tabemasu ka? Tomodachi to tabemasu. Dan kemudian ada kalimat kosakata yang ketiga yaitu adalah hitori. Apa hitori minasan tadi? Ya, benar. Hitori adalah sendiri. Jadi jika kita mau bilang kita makan sendiri dalam bahasa Jepang, itu kita bisa bilang hitori de tabemasu. Nah,
ini ada agak beda binasang. Kalau kita lebih dari satu orang, kita menggunakannya to. Tapi kalau hanya sendiri, kita menggunakan de. Ya, ingat ya binasang ya. Ini agak berbeda ya. Hitori de tabemas. Bukan hitori to tabemas. Bukan ya binasang, hitori de tabemas. Nah, untuk bahasa Jepang, makan dengan siapa kita sudah belajar. Ya, sekian materi dari Sensei. Sensei mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warimas. Ya, mata nih minasan.